Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Eva Kak Ike dan Kak Cita dalam ibadah Minggu pelayanan anak Pelkat PA Sumber Kasih Bontang. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Nah adik-adik, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah impak kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Julfi. Halo Dede, selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Ya, harapan Bunda semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat. Pagi ini Bunda Yulfi akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bunda ajak untuk adik-adik semua berdoa ya sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini Tuhan, kami anak-anak Pelkat PA akan merenungkan atau membaca firman Tuhan. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, konsentrasikan kami dalam membaca, dan biarlah apa yang kami baca, kami boleh mengerti, kami boleh pahami itu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah kami untuk terus selalu menjadi anak yang setia terhadap Tuhan, anak yang selalu taat dan takut kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita kali ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat, tetap dibuka Alkitabnya. Bagi yang belum bisa baca, nanti boleh dibacakan mamanya di rumah ya. Dan untuk adik-adik yang bisa baca,
Boleh baca sama-sama dengan Bunda. Ayo kita mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Ya, sampai demikian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur ya. Nah, bacaan tadi diberi judul dalam Alkitab, Lembaga Alkitab memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Tapi di dalam Sabda Bina Anak, judul bacaan kita adalah membangun sikap positif dalam lingkungan, menjaga lingkungan. Dalam kurung seperti pohon. Iya, itu salah satu contohnya ciptaan Tuhan adalah pohon. Nah, Dedek, pemazmur kali ini membawa kita ke dalam puji-pujian atau pemazmur bersyukur dengan segala ciptaan yang ada di dalam dunia ini atau semua yang Tuhan sudah ciptakan. Apa saja contohnya adik-adik? Ya benar, misalnya diri kita, ya, manusia, hewan, tumbuhan, ya, macam-macam hewan, macam-macam tumbuhan. Lalu di sini juga di Alkitab dibilang apa? Ada angin, ada api. Itu semua adalah ciptaan atau karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha Agung. Dia yang menciptakan kita sebagai manusia untuk apa, Dedek? Untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, pemazmur ini mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur dengan alam semesta atau alam sekitar yang ada di sekeliling kita. Kita perhatikan alam atau lingkungan sekitar kita, apakah bersih atau kotor. Kalau kotor, apa tindakan adik-adik di rumah? Ya benar, membersihkannya, membantu orang tua kita di rumah untuk dibersihkan. Contoh hal kecil aja, habis makan bonbon atau makan kue yang ada pembungkusnya, itu dibuang di tempat sampah. Itu hal kecil ya. Iya, gak usah yang berat-berat. Ya, belajar dulu dari hal yang kecil. Lihat kalau habis main, adik-adik yang TK boleh bantu mamanya rapikan mainannya di rumah. Untuk anak-anak yang besar, kelas kecil, kelas tanggung, nah boleh yang lebih repot lagi, bantu cuci piring boleh, ya, bersihkan sekitar kita, ya. Apapun itu yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa pemazmur di sini mengajarkan kita untuk peduli. Tadi judulnya apa? Membangun sikap positif. Jadi itulah yang diajarkan, yang diharapkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bersikap positif, belajar menghargai lingkungan sekitar kita. Jangan kita tidak peduli, kalau ada sampah kita kasih biar, ya, atau sampah bertumpuk yang mengakibatkan bisa banjir atau
bencana alam yang lain. Jadi itu ya adik-adik, apalagi dalam keadaan pandemi atau COVID saat ini ya, lingkungan harus tetap bersih. Begitu juga dengan adik-adik, jangan lupa selalu menjaga kebersihan ya, kebersihan diri, mandi 2 kali sehari, rajin cuci tangan, mengikuti protokol kesehatan. Kalau bermain di luar, jangan lupa memakai masker ya, dan selalu bisa menjaga jarak dengan teman atau dengan orang lain ya. Itu saja harapan Bunda. Dan untuk adik-adik yang mungkin sudah bersekolah besok, atau yang sudah masuk kali, yang negeri sudah masuk sekolah, tetaplah semangat. Walaupun Bunda yakin kalian pasti bosan karena belajar hanya lewat online aja atau lewat rekaman dari rumah, tidak bertemu dengan teman-teman. Tapi jangan putus asa adik-adik, tetap semangat ya. Semangat, andalkan Tuhan, jaga terus selalu kesehatan ya. Niscaya Tuhan Yesus akan selalu membantu. Apapun kesulitan yang adik-adik alami di rumah, belajar di rumah yang membosankan, itu bisa dihiburkan. Lewat apa? Iya, lewat firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan selalu. Ya, ingat, pesan Bunda adalah belajar bersyukur seperti pemazmur ini. Oke? Ya, seperti lagu kita, ada lagunya dari Kidung Ceria nomor 1. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Iya, nanti dipelajari ya. Ya, demikianlah firman Tuhan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua dan memberkati adik-adik dimanapun kalian berada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, minggu lalu Bunda Monita memberikan tugas pada adik-adik di rumah ayat hafalan. Sekarang kita lihat ya teman-teman kita, siapa saja yang sudah memberikan tugas kepada PLKTA. Ayo silakan. Kitab Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 13 adalah busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Terima kasih. Ketemu lagi. Nah, sekarang tugas dari Bunda Yulfi adalah adik-adik di rumah belajar membersihkan atau membantu orang tua membersihkan lingkungan rumah masing-masing. Terserah ingin melakukan apa, misalnya menyapu atau pada saat cuci piring ya, untuk anak yang kelas besar, dan juga adik-adik yang TK juga boleh mengerjakan pada saat merapikan mainan contohnya.
Dan itu bisa dibuat video atau berupa foto, lalu kirimkan ke WA bunda-bunda yang kalian kenal. Oke, selamat beraktivitas. Silakan melakukan kegiatan kalian di rumah dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Julfi. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur, kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu singkat yang sudah kami dengar. Tuhan, kami tahu kami seringkali melakukan kesalahan, kami seringkali tidak taat kepadamu. Bapa di sorga, berkati kami semua, anak-anak-Mu khususnya, anak Pelkat PA, mulai dari kelas kecil, kelas TK, kelas tangguh. Tuhan Kau berkati, dimanapun anak-anak-Mu berada ya Bapa, Engkau saja yang selalu menjaga, memelihara kehidupan mereka masing-masing, baik yang sudah bersekolah ataupun yang belum bersekolah. Biarlah Tuhan Yesus pimpin mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Ajarlah mereka ya Bapa, didiklah mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berperilaku baik terhadap orang tua mereka. Mereka boleh sopan terhadap guru-guru mereka, mereka boleh mendengarkan ajaran guru-guru mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga orang tua mereka masing-masing. Tuhan Yesus sertai dalam setiap usaha pekerjaan yang orang tua jalani saat ini. Apapun pekerjaan itu, biarlah Tuhan Yesus saja yang mencurahkan berkat-berkat di atasnya, agar kehidupan mereka selalu berkecukupan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, Bunda Layan, Kakak Layan, yang selalu setia mendampingi atau melayani anak-anak-Mu. Berilah kami juga selalu kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa disiplin dan tanggung jawab juga dalam tugas pelayanan kami, khususnya di Pelkat PA. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak-Mu yang mungkin besok sudah memulai sekolah atau yang sudah mulai belajar. Walaupun mereka belajar dari rumah ya Tuhan, ajarlah mereka untuk mereka tetap selalu semangat dalam belajar, dalam melakukan tugas belajar mereka. Walaupun secara daring, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memimpin kehidupan anak-anak-Mu dalam belajar di rumah. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Inilah doa sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Senyum dan bermuka gembira,
Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, saat ini kita akan memasuki berkat. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, adik-adik, ibadah impak kita pada pagi hari ini telah selesai. Kak Eva Kak Ike, dan Kak Cita, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan.